Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi mengenai iterative dichotomizer tree atau yang lebih dikenal dengan ID tree. Ya, ID tree ini pertama kali diperkenalkan oleh Quinlan, Ross Quinlan tahun 1979. Nah, sering juga ID tree diplesetkan menjadi induction of decision tree, tapi singkatan resminya adalah iterative dichotomizer tree. Ya, konsep dari ID tree itu adalah untuk membuat pohon keputusan untuk klasifikasi suatu objek atau sekumpulan objek. Jadi ID tree itu akan menggambarkan konsep-konsep dari objek itu dalam sebuah pohon keputusan. Jadi nanti ada relasi hierarki atas bawah gitu ya, atas bawah ya hierarki yang mempunyai akar, kemudian cabang, daun, ya seperti konsep pohon. Cuma pohonnya terbalik, yang atas itu akar, kemudian cabang, leaf, daunnya yang paling bawah. Oke, struktur modelnya disebut pohon keputusan atau pohon aturan, karena nanti keputusan ini bisa kita terjemahkan menjadi rule atau aturan. Oke, langsung saja kita melihat contoh kasus ID3. Ya, kasusnya di sini adalah ada data 14 minggu permainan tenis yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi. Nah, ini datanya. Ini adalah sampelnya minggu pertama sampai minggu ke-14. Ini. Kemudian ini dari ramalan cuaca, suhu kelembapan sampai angin ini adalah atributnya. Atributnya ada 4. Sedangkan bermain tenis itu merupakan atribut target atau atribut tujuan. Nah, jadi ini sampel, kemudian 4 ini atributnya, kemudian ini targetnya. Sedangkan yang di dalam ini biasanya disebut dengan value atau instance. Value seperti ini. Ramalan cuaca memiliki value cerah, mendung, hujan. Suhu memiliki value panas, sejuk, dingin. Kelembapan value-nya tinggi dan normal. Angin value-nya lemah dan kuat. Sedangkan target atau tujuannya punya value ya dan tidak. Ini ada 14 data yang akan kita jadikan data latih untuk membuat pohon keputusan. Ya ini yang tadi ya, bermain tenis itu value-nya ya atau tidak. Oke, algoritma dan flowchart-nya seperti ini. Kita kenal ada istilah entropi. Nah, entropi itu derajat homogenitas. Jadi kita menggunakan formula ini untuk menentukan derajat keseragaman dari sampel. Ini rumusnya, entropi S itu adalah sigma dari I1 sampai C min PI log 2 PI. Dengan PI itu ada set I per N. I itu untuk sejumlah kelasnya. Jadi kalau ada 2 kelas ya dan tidak ya. I1 sampai I2. Oke. Makna dari entropi di sini, kalau entropinya itu 0, itu artinya semua contoh pada S itu berada dalam kelas yang sama.
Contohnya kelas yang sama. Ini homogen berarti. Kalau 1 berarti jumlah contoh negatif dan positifnya itu sama. Jadi terpisahnya sama. Yang negatif jumlahnya sama dengan yang positif ini. Oke, kemudian kalau entropi itu antara 0 dan 1, itu artinya jumlah contoh yang positif dan jumlah contoh yang negatif itu tidak sama. Nah, jadi ini makna nilai dari entropi. Kita lihat dalam kasus permainan tenis tadi. Kita lihat dalam kasus permainan tenis tadi. Ya, ini kita lihat contohnya. Ya. Jadi S itu adalah totalnya 14. Kemudian contoh positifnya itu 9 dan contoh negatifnya itu 5. Nah, ini kalau kita besarkan, ya, kita lihat contoh negatifnya itu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Contoh positifnya itu ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kita kecilkan lagi. Oke, kita bisa menghitung entropinya, entropi keseluruhannya. Nah, entropi 9 plus 5 min itu adalah sesuai rumus tadi ya. Untuk kelas pertama yang plus, 9 per 14 log 2, 9 per 14, dikurangi 5 per 14 ini untuk kelas yang negatifnya, kelas kedua. 5 per 14 log 2, 5 per 14. Itu hasilnya adalah 0,94029. Nah, kemudian ada istilah lagi yaitu gain. Gain. Information gain dari atribut A, jadi SA, pada koleksi contoh S adalah seperti ini. Entropi dikurangi sigma ini V anggota value A. Jadi ini sudah spesifik value-nya. Untuk jumlah value-nya SV ini, jumlah data untuk value A-nya dibagi jumlah data yang mau dihitung A-nya ini, nah, dikali entropi SV. Ya, sekarang kita lihat gain untuk atribut angin. Atribut angin. Value angin. Nah, angin di sini punya dua nilai, dua nilai value, yaitu lemah dan kuat. Lemah, angin lemah itu 6 plus 2 min. Angin kuat itu 3 plus 3 min. Sehingga gainnya kita bisa dapatkan. Ini entropi S yang keseluruhan yang kita hitung tadi. Pertama, dikurangi 8 per 14. 8 per 14 itu adalah untuk lemah. Ini 6 dan 2 itu 8 per 14. Ini 3 dan 3 itu 6 per 14. Sama dengan dapatnya 0,04813. Demikian juga kita bisa hitung untuk kelembapan. Dapatnya segini. Dan untuk suhu juga dapatnya segini. Untuk ramalan cuaca dapatnya segini. Ini dengan cara yang sama. Sehingga kesimpulannya, information gain untuk 4 atribut tadi, untuk angin itu 0,04 sekian, untuk kelembapan 0,15 sekian, untuk suhu 0,029 sekian, dan untuk ramalan cuaca 0,024. Nah, sekarang kita melihat ini mana yang terbesar dari keempat ini. Pembawa informasi mana yang terbesar? Ternyata pembawa informasi ramalan cuaca yang terbesar.
Sehingga atribut ramalan cuaca itu dia menyediakan prediksi terbaik untuk atribut bermain tenis, untuk tujuannya bermain tenis. Sehingga kita akan tempatkan atribut ramalan cuaca pada bagian atas, pada bagian top. Ya, pada bagian top dari pohon keputusannya. Demikian untuk video yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke video yang berikut. Kita lanjutkan mengenai decision tree-nya. Kita hitung cabang-cabangnya ini. Kita isi cabang-cabangnya yang masih tanda tanya. Oke, kita lanjutkan di video yang berikut.